Buntut dari diloloskannya Gibran sebagai cawapres mendampingi Prabowo masih terus berpolemik. KPU hingga Presiden Joko Widodo digugat oleh kelompok masyarakat yang menamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Polemik Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto masih menjadi bulan-bulanan kritik. Kini, giliran kelompok masyarakat yang menamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 melayangkan gugatan terkait perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jumat kemarin. Pihaknya menggugat KPU sebagai tergugat pertama, lalu Anwar Usman sebagai tergugat kedua, dan Jokowi sebagai turut tergugat. Selain itu, Patra dan tim juga menggugat Mensesnek Pratikno selaku tergugat kedua. Menurut Patra, seharusnya pendaftaran Gibran baru diterima setelah adanya revisi peraturan baru. Akan tetapi, kenyataannya tidaklah demikian. Kenapa disebut Pak Petrus, ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Sementara itu, kubu Koalisi Indonesia Maju menduga ada upaya penjegalan sekaligus menurunkan citra pasangan Prabowo Gibran. Indikasinya adalah masih ada sejumlah manuver untuk menolak putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai alat, sebagai sarana, untuk mendegradasi atau bahkan menjegal Mas Gibran dan otomatis juga menjegal Pak Prabowo. Kita lihat indikasinya apa? Kalau yang dipersoalkan adalah persoalan penegakan etika, semestinya ketika Pak Anwar Usman dikorbankan kemarin lewat putusan MK yang sangat buruk kualitasnya tersebut selesai karena sudah ada korban, sudah ada kambing hitam. Tetapi kan tidak berhenti sampai di situ. Masih ada gerakan-gerakan lain baik dalam konteks pembangunan opini maupun konteks pengajuan gugatan atau langkah-langkah yang secara hukum tidak masuk akal untuk membatalkan putusan MK nomor 90. Lembaga survei Poltreking Indonesia telah mengeluarkan survei terbaru di mana secara umum pasangan Prabowo Gibran melesat unggul. Padahal mereka sedang diterpa berbagai isu miring soal putusan Mahkamah Konstitusi, dinasti politik, hingga calon yang lolos karena putusan melanggar etik. Jadi ada yang bergeser ke Prabowo, tapi yang tadi berhasil ditekan dengan isu-isu kritis justru membantu malah menaikkan elektabilitas Anies sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ganjar. Itu yang menyebabkan mengapa ada dua kandidat yang naik, yaitu Prabowo dan Anies, dan Ganjar cenderung turun. Jadi faktor dari isu spektrum politik tadi dan terakhir tadi yang seperti disebutkan adalah faktor mesin politik dan performa elektoral kandidat. Sebelum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, TPDI dan Perekat Nusantara sudah melaporkan mantan Ketua MK Anwar Usman ke Ombudsman Republik Indonesia. Semua gugatan ini masih dalam rangkaian diloloskannya Gibran sebagai cawapres mendampingi Prabowo. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.